Bismillahirrahmanirrahim. Baik, kita lanjutkan ke contoh transaksi salam. Nah, di sini ada contoh akad salam. Bank Syariah menerima pesanan dari Bulog berupa jagung sebanyak 100 ton, harganya 940 juta. Penyerahan akan dilakukan 4 bulan kemudian. Kemudian atas pesanan itu akhirnya Bank Syariah dia melakukan pesanan juga ke KUD Amanah berupa jagung 100 ton tapi harganya cuma 800 juta. Nah, ini adalah contoh kasus akuntansi salam paralel. Kalau misalnya si Bank Syariahnya juga sebagai penjual ke Bulog, ternyata dia juga sebagai pembeli ke KUD Amanah. Ini namanya akuntansi salam paralel. Jadi akan terlihat ada Bank Syariah sebagai penjual, ada dari sisi sebagai pembeli. Oke, sekarang kita fokus ke Bank Syariah sebagai pembeli. Ini Bank Syariah akan melakukan penyerahan modal salam ke KUD Amanah selaku produsen jagung. Nah, di sini saya sudah jelaskan tentang bagaimana jurnal untuk penyerahan modal salam ketika dia berupa kas atau dia berupa non-kas. Nah, kalau misalnya dia berupa kas, langsung saja misalnya dia memberikan kasnya sebesar 800 juta, otomatis jurnalnya langsung persediaan bertambah 800 juta, kemudian piutang salam berkurang 800 juta. Ini adalah jurnal ketika kemudian ketika jurnal untuk Bank Syariah sebagai pembeli, misalnya ini jurnal yang pertama ialah saat lembaga keuangan syariah menyerahkan Bank Syariah menyerahkan modal salamnya ke kelompok tani, misalnya 800 juta, kas semuanya 100%. Nanti jurnal Bank Syariah dicatat di sebelah debitnya piutang salam kayak tadi kita bahas, kemudian di kreditnya kas berkurang 800 juta. Nah, tapi kalau kasusnya dia nyerahin modalnya berupa non-kas atau barang, misalnya atas pemesanan jagung kualitas A 100 ton yang dilakukan Bank Syariah ke KUD Amanah adalah 800 juta, tapi dia nyerahin uang tunai atau kasnya cuma 300 juta, kemudian sisanya berupa alat pertanian yang dihargai sebesar 500 juta, sedangkan si Bank Syariah itu dia beli alat pertanian itu 475 juta. Nah, nanti akan ada terjadi keuntungan dari sisi pihak Bank Syariah. Maka jurnalnya piutang salamnya tercatat 800 juta sesuai dengan akad antara Bank Syariah dengan KUD Amanah, yaitu 100 ton jagung seharga 800 juta. Kemudian di kreditnya berkurang kas sebesar 300 juta. Kemudian persediaan aset salamnya dicatat sebesar harga beli si Bank Syariah. Alat pertaniannya itu Bank Syariah belinya seharga berapa? Misalnya harganya 475 juta, ya udah berarti dicatat persediaan atau aset salamnya berkurang karena dia serahkan kan aset salamnya ke KUD Amanah. Nah, jadi berkurang 475 juta. Maka kita hitung selisih antara piutang salam dikurang sama 300 juta dikurang sama 475 juta. Jadi keuntungannya itu adalah didapatkan dari selisih antara debit dan kredit.
dapatlah 25 juta, biar lebih mudah. Nah, setelah mendapatkan keuntungan sebesar 25 juta, maka ini adalah contoh penyerahan modal non-kas atau barang. Nah, kemudian masih dalam sisi akuntansi pembeli, dari sisi Bank Syariah yang sebagai pembeli, ketika menyerahkan barang salam, jadi ketika KUD Amanah menyerahkan jagung ke Bank Syariah, maka Bank Syariah akan mencatatnya. Kalau pas nyerahin ternyata sesuai nih apa yang diminta sama Bank Syariah, sesuai akad 800 juta, maka dia tinggal catat aja si Bank Syariahnya, persediaan bertambah 800 juta, kemudian piutangnya karena dia udah mendapatkan haknya, Bank Syariah udah mendapatkan hak dari KUD Amanah, udah selesai kewajiban KUD Amanah dengan ke Bank Syariah, maka piutang salamnya itu berkurang 800 juta sesuai akad. Tapi ketika ternyata pas penyerahannya itu kualitasnya itu berbeda, misal nilai pasarnya itu sama atau lebih tinggi dari nilai akad, 100 ton jagung nilai pasarnya itu 825 juta, maka dia akan mencatat di sebelah debit persediaan aset salamnya 800 juta sama piutang salam berkurang 800 juta. Kemudian di nilai pasar yang lebih rendah dari nilai akad, misalnya cuma 750 juta, maka kita harus catat dia sebagai kerugian. Jadi kalau misalnya nilai pasarnya lebih tinggi dari nilai akad, kita tidak perlu catat keuntungan sesuai dengan PSAK 103 ya. Kemudian aturan dari PSAK 103, kalau misalnya ketika kita berakad ternyata nilai pasarnya lebih rendah dari nilai akad, kita harus catat dia sebagai kerugian. Jadi nilai persediaannya itu bertambah 750 juta sesuai yang diserahkan. Kemudian kita rugi 50 juta, piutang salamnya tetap berkurang 800 juta sesuai dengan akad. Oke, sekarang jika penyerahan barang salamnya itu ternyata si KUD Amanahnya tidak menyerahkan tepat waktu atau tidak diserahkan sesuai dengan akad. Misal di tanggal kirim itu sebenarnya dia tuh harus menyerahkan sebanyak 100 ton, tapi ternyata cuma 75 ton yang bisa KUD Amanah serahkan tepat waktu ke Bank Syariah, sedangkan 25 tonnya lagi ditunda sebulan. Nah, ini menurut PSAK 103 harus di persediaan aset salam itu harus dicatat sesuai dengan berapa supplier atau KUD Amanah itu menyerahkan ke Bank Syariah. Jadi aset salam atau persediaan dicatat sebesar 600 juta. Jadi 75 ton yang diserahkan tepat waktu itu
dihargai sebesar 600 juta. Maka yang dikreditkan piutang salamnya karena udah dijalankan kewajiban KUD Amanah ke Bank Syariah juga dikurangi cuma 600 juta. Nah, sedangkan menurut PSAK 103 kalau ada yang tidak diserahkan maka pembatalan itu harus dicatat, piutang salam itu harus diganti dengan posisi jumlah piutang dari supplier atau piutang dari KUD Amanah. Artinya KUD Amanah masih punya kewajiban untuk mengembalikan uang sebesar 200 juta atau masih harus menjalankan kewajibannya sebesar 200 juta. Maka jurnalnya adalah piutang salam dikreditkan 200 juta yang sebesar 25 ton jagung yang tidak berhasil diberikan tepat waktu. Kemudian karena masih ada kewajiban KUD Amanah ke Bank Syariah, piutang petaninya itu bertambah di debit 200 juta. Nah, kemudian kalau misalnya saat jatuh tempo akad barang tidak diterima seluruhnya, jadi misalnya KUD Amanah tuh dia ada memberikan jaminan ke Bank Syariah ketika dia di akhir jatuh tempo tidak diterima seluruhnya, maka jaminannya akhirnya dijual kan sama pihak Bank Syariah. Nah, ketika jaminannya itu dijual, jaminan itu dijual dengan harga 150 juta, sedangkan piutangnya tadi yang 25 ton itu kan 200 juta. Maka masih ada piutang, masih ada kewajiban KUD Amanah ke Bank Syariah sebesar 50 juta. 200 juta kurang 150 juta. Jadi piutang salamnya berkurang 200 juta. Kemudian piutang petani masih ada 50 juta di debit dan kas bertambah 150 juta sesuai dengan jumlah penjualan jaminannya. Nah, kemudian kasus kedua, misalnya kalau pas jaminan dijual itu ternyata lebih tinggi dari hutangnya. Misalnya jaminan dijual 250 juta untuk menutup pesanan seharga 200 juta, artinya si pihak Bank Syariah harus mengembalikan sisa uang 50 juta itu ke rekening petani. Jadi tidak boleh diambil. Misalnya kasnya ini berarti dicatat sebesar yang dijual jaminannya itu 250 juta. Kemudian piutang salam berkurang 200 juta karena sudah ditebus oleh jaminan. Kemudian sisanya 50 juta itu dicatat, dimasukkan ke rekening petani, dikembalikan ke KUD Amanah 50 juta. Nah, sekarang masuk ke pecahan barang salam. Nah, ini sekarang tadi udah kwitansi pembeli, sekarang Bank Syariah berpindah jadi posisinya sebagai penjual. Jadi antara Bulog dengan Bank Syariah. Nah, oke, Bank Syariah nyatatnya harus seperti apa? Seperti ini ya. Jadi penyerahan barang pesanannya itu sesuai dengan kesepakatan akad salam dengan Bulog. 100 ton jagung dijual seharga 940 juta. Maka ketika penyerahan jagungnya yang 100 ton, hutang salam berkurang 940 juta karena Bank Syariah sudah menjalankan kewajibannya dan menyerahkan barang pesanan Bulog sebanyak 100 ton. Jadi hutang salam Bank Syariah berkurang sebesar 940 juta. Kemudian di sebelah kreditnya
karena persediaan atau aset salamnya sudah diserahkan ke Bulog juga berkurang sebesar 800 juta sesuai dengan harga akad antara Bank Syariah dengan KUD Amanah. Kemudian selisihnya itu adalah keuntungan Bank Syariah yang dicatat dengan akun keuntungan salam 140 juta. Baik, sekian. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.